Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita di pelajaran ekonomi kelas 12. Kita akan melanjutkan materi terakhir di semester 1 ini. Itu masih di KD 33, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di KD 43-nya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Materinya adalah jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, ini kemarin siklus akuntansi, tahap pencatatan, tahap pengesaran, dan tahap pelaporan. Tahap pelaporan kita masuk di jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun nominal atau sementara ya, akibat penutupan ini saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Nah, jurnal penutup ini akunnya itu kita ambil dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Akun yang akan ditutup adalah akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Dan yang kedua akun pembantu modal, yaitu pref dan ikhtisar laba rugi atau akun tambahan. Nah, tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup itu adalah yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, misalkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Nah, cara membuat jurnal penutup, yang pertama kita menutup akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ini di kertas kerja kolom laba rugi itu terdapat di kolom kredit. Maka di jurnal penutup dia di debit untuk menolkan nilai nominalnya. Nah, menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Jadi ada akun tambahannya yaitu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, bentuknya adalah seperti ini nanti. Akunnya pendapatan tadinya di kertas kerja kolom laba rugi itu adalah di kredit, maka di jurnal penutup dia di debit ditambah dengan akun ikhtisar laba rugi di kredit sebesar masing-masing 10 juta. Yang kedua, kita menutup akun beban. Nah, akun beban ini di kertas kerja, di kolom laba rugi, posisinya itu adalah di debit. Maka di jurnal penutup dia di kredit untuk menolkan akunnya. Dan tambahan akunnya itu adalah akun atau rekening ikhtisar laba rugi. Dan ini menutup akun beban namanya. Contohnya, nah jadi ikhtisar laba ruginya di debit, sekarang beban semua akun bebannya di kredit. Ini menutup seluruh atau semua akun beban. Tadi menutup seluruh akun pendapatan, yang sekarang akun beban. Bebannya 5 juta di kredit, tadinya di debit, maka dia pindah ke kredit. Jadi hasilnya nanti akunnya adalah, nilainya adalah 0. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, ini yang diambil adalah akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Yang pertama itu laba, pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi, pendapatan lebih kecil dari beban. Nah, apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi di debit dan akun modalnya di kredit. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Ikhtisar laba rugi ini dalam keadaan laba ya, ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya di kredit. Nah, apabila rugi, maka akun modalnya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, ini dalam keadaan rugi, modalnya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit.
Yang keempat, menutup akun Prive. Nah, menutup akun Prive penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun Prive ke akun modal. Contohnya adalah, modal 13 juta di debit, Prive-nya 13 juta di kredit. Nah, ini diambil nilai nominalnya itu adalah nilai Prive, bukan nilai modal. Yang diulangi sekali lagi, yang diambil itu adalah nilai Prive-nya. Jadi berapa nilai Prive di akun neraca di kertas kerja, nah itulah yang dicantumkan di jurnal penutupnya. Nah, ini nanti bentuk secara keseluruhan. Contoh perusahaannya adalah Jasa Servis Ponsel Arman, jurnal penutup per Desember 2018. Nah, ini menutup akun pendapatan. Pendapatannya tadinya di kredit, pindah ke debit, dan ditambahkan dengan akun ikhtisar laba rugi. Nah, karena bebannya tadi di debit, maka di jurnal penutup dia di kredit. Semua akun beban. Ya, nah ikhtisar laba ruginya. Nah, beban ini ikhtisar laba rugi ini jumlahnya didapat dari jumlah semua akun beban, maka dituliskan di ikhtisar laba rugi. Dan yang ini menutup akun ikhtisar laba rugi. Yang dipakai adalah nominal atau angka dari modalnya. Nah, yang terakhir ini adalah menutup akun Prive. Menutup akun Prive yang dipakai adalah angka Prive-nya. Ya, ini jurnal penutup. Kita lanjut neraca saldo setelah penutupan. Itu adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini akunnya kita ambil atau nominalnya kita ambil dari kertas kerja kolom neraca. Nah, akun yang terdapat di dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, ini bentuknya nanti. Contohnya PT Lautan Luas, neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2016. Nah, ini angkanya sama. Dari kas sampai dengan pendapatan diterima di muka itu sama. Nah, modalnya dari mana? Modalnya itu adalah selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Teman-teman jumlahkan nilai debitnya, jumlahkan nilai kreditnya sampai dengan pendapatan diterima di muka, nanti hasilnya dikurang maka itu nilai modalnya. Ya, ulang sekali lagi, nilai modal ini didapat dari penjumlahan dari nilai debit dengan nilai kredit. Nilai debit dijumlahkan dari kas sampai dengan peralatan, nilai kredit dijumlahkan dari akumulasi sampai dengan pendapatan diterima di muka. Nanti setelah dapat penjumlahan dari debit dan kredit nanti dikurang maka itu nilai dari modal tuan bagus, ya. Terakhir kita masuk jurnal pembalik. Jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian sebelum terbentuknya akun neraca. Nah, ini di akunnya atau nominalnya itu kita ambil dari jurnal penyesuaian. Sebagian dari jurnal penyesuaian, tidak semuanya. Nah, akun yang membutuhkan jurnal pembalik itu adalah beban yang masih harus dibayar, beban yang dibayar di muka, beban dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Jadi ini hanya diambil yang dicatat sebagai beban saja. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan, itu yang dicatat sebagai beban. Kita lihat satu-satu. Fungsi jurnal pembalik. Nah, fungsi jurnal pembalik itu adalah yang pertama mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Contoh. Nah, yang pertama beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar pada saat jurnal penyesuaian akunnya seperti ini. Beban gajinya di debit, utang gajinya di kredit. Maka di jurnal pembalik dia tinggal dibalik. Utang gajinya di debit, beban gajinya di kredit. Yang kedua, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Di jurnal penyesuaian, akunnya sewa dibayar di muka pada beban sewa. Sewa dibayar di muka di debit, beban sewanya di kredit. Maka di jurnal pembalik, itu akunnya tinggal dibalik.
beban sewanya di debit dan sewa dibayar di mukanya yang di kredit. Yang ketiga, itu adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima, jurnal penyesuaiannya itu adalah piutang bunga pada pendapatan bunga. Piutang bunga di debit, pendapatan bunganya di kredit. Maka jurnal pembaliknya, pendapatan bunganya yang di debit, piutang bunganya di kredit. Tinggal dibalik saja. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika dicatat sebagai pendapatan. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti ini akunnya, bentuk akunnya. Pendapatan sewa 1.500.000 di debit, sewa diterima di muka 1.500.000 di kredit. Maka jurnal pembaliknya, sewa diterima di mukanya di debit 1.500.000 dan pendapatan sewanya di kredit 1.500.000. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Nah, pada saat jurnal penyesuaian, bentuk tabelnya atau akunnya adalah perlengkapan toko di debit 700.000 dan beban perlengkapan toko di kredit 700.000. Nah, jurnal pembaliknya tinggal dibalik. Beban perlengkapan tokonya di debit 700.000, perlengkapan tokonya di kredit 700.000. Nah, ini nanti bentuk akhir dari jurnal pembalik CV Merdeka Selalu per 31 Desember 2019. Ini tinggal dipindahkan dari yang contoh masing-masing tadi menjadi satu tabel seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami. Semangat selalu dalam mengikuti pelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.